البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab yang sangat mulia ini, yaitu tafsir daripada Al-Qur'anul Karim, yaitu kitab Tafsir Al-Muyassar. Yang mana kitab ini sebagaimana sudah kami jelaskan di awal permulaan, bahwasannya ini merupakan salah satu tafsir yang paling mudah dipahami dengan bahasanya dan juga uslub serta susunan kata-katanya. Dikarenakan memang tafsir ini sudah dipilih dalam artian di dalam menafsirkan itu sebagaimana manhaj dan juga madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemarin pembahasan kita yang terakhir adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-20. Kemudian sekarang kita akan masuki barakallahu fikum tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-21 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Kita perhatikan ayat yang mulia ini sebelum kita memasuki tafsir daripada ayat yang mulia ini. Ya ayyuhan nasu u'budu, wahai manusia, beribadahlah kalian, u'budu rabbakum. Di sini kalau kita perhatikan, u'budu adalah fi'il amr. Sedangkan di sana ada kaidah yang sangat mulia, kaidah yang masyhur dan sering kita dengar, yaitu kaidah dalam usul fikih. Al-asal fil amr yadullu 'alal wujub. Pada asalnya yang namanya perintah itu menunjukkan wajibnya perbuatan tersebut. Sehingga wajib kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hikmah dan tujuan daripada diciptakannya jin dan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Itulah tujuan. Jadi tujuan Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia bukan untuk mengumpulkan harta, bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk bermain-main, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah hikmah yang sangat mulia ini terwujudkan? Kita perhatikan dahulu. Hikmah yang diinginkan di sini barakallahu fikum adalah hikmah syar'iyyah. Sehingga sebagaimana penjelasan yang sudah kita sebutkan barakallahu fikum, bahwasanya hikmah terbagi menjadi dua, hikmah syar'iyyah sama hikmah kauniyah, dan perbedaannya pun sangat mudah. Hikmah syar'iyyah itu adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai saja, dan bisa terjadi, bisa pula tidak terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan ibadah, perintah untuk beribadah, Allah Subhanahu wa taala cintai atau tidak? Cintai dan diridhai. Namun apakah terbukti semuanya beribadah? Tidak. Ada yang beribadah, ada yang tidak, ada yang beriman, ada yang kafir. Ini namanya hikmah syar'iyyah. Kemudian hikmah kauniyah sebagaimana sudah kita jelaskan juga,
adalah hikmah yang berkaitan dengan perkara yang Allah Ta'ala cintai dan juga perkara yang Allah Ta'ala benci. Lebih umum berarti. Tapi pasti terjadi. Hikmah tersebut pasti terjadi. Nah, contohnya banyak sekali. Di antaranya adalah kekufurannya Abu Lahab, kekufurannya Abu Jahal, kekufurannya Abu Talib. Ini semuanya apa? Hikmah kauniyah. Karena kekufuran tersebut termasuk perkara yang Allah Ta'ala benci dan pasti terjadi. Terjadi kan? Naam. Barakallahu fikum. Nah, itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Sehingga perhatikan pada ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Ibadahlah oleh kalian Rabb kalian. Naam. Wa rabbu wal ma'bud. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Tsalatsah, ya kan? Ar-rabbu wal ma'bud. Rabb itu maksudnya adalah al-ma'bud, zat yang disembah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang tarbiyah, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Nah, kita lihat di sini, alladzi khalaqakum, yaitu zat yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi ini menunjukkan bahwasannya mau tidak mau harus meyakini seyakin-yakinnya bahwasannya ada pencipta. Jangan sampai kita berpendapat atau berpandangan bahwasannya alam semesta ada begitu saja atau tidak ada yang menciptakan, itu keliru. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Nah, apakah mereka yaitu manusia diciptakan tanpa sesuatu ataukah mereka menciptakan diri-diri mereka sendiri? Dua perkara ini tidak mungkin dua-duanya. Pertama, mereka tidak mungkin menciptakan tanpa sesuatu. Dalam artian diciptakan tanpa sesuatu. Enggak mungkin. Nah, barakallahu fikum. Am khuliqu min ghairi syai'in wa na'am am humul khaliqun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan diri mereka sendiri? Kan enggak mungkin. Tinggal kemungkinan yang ketiga bahwasanya semuanya pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Apakah definisi takwa? Definisi takwa sebagaimana yang sudah kita lewati, yang telah lalu, bahwasanya takwa adalah ja'lu bainana wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Itulah yang namanya takwa, yaitu menjadikan antara kita dan antara azab Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebuah wiqayah, sebuah tameng, sebuah pembatas, penghalang. Dengan cara apa? Bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi, dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan barakallahu fikum meninggalkan larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Yang mana ketakwaan sudah kita ketahui bersama kunci keberhasilan dan kunci untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan kunci dimudahkan seluruh perkara, seluruh urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia seluruh perkaranya itu mudah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Na'am barakallahu fikum wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan ujung-ujungnya barakallahu fikum, akibat atau dalam artian hasil yang ditimbulkan dengan ketakwaan tersebut apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan sampai khawatir untuk tidak mendapatkan rezeki. Rezeki semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah pepatah yang sangat bagus, maknanya pun juga indah. Nah, barakallahu fikum, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Nah, bertakwalah engkau jika engkau dalam keadaan lalai. Nah, ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Niscaya akan datang kepadamu rezeki dari arah yang kamu tidak tahu. Bayangkan. Rezeki akan datang kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Itulah ketakwaan. Barakallahu fikum. Kemudian lanjutannya, fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa. Bagaimana kamu takut kefakiran padahal Allah taala yang memberikan rezeki? Jangan takut fakir, jangan takut miskin. Rezeki sudah diatur semuanya. Barakallahu fikum. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan rezeki
senantiasa memberikan rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Na'am barakallahu fikum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada seluruh binatang atau seluruh yang hidup melata di muka bumi ini melainkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang semisalnya semua rezekinya Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Jadi jangan khawatir dengan na'am barakallahu fikum rezeki. Allah taala sudah mengatur dan menetapkan. Semua ketetapan rezeki makhluk ini barakallahu fikum, sudah Allah taala catat, tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum diciptakannya langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi tidak ada yang namanya barakallahu fikum rezeki itu di bawah kemaksiatan. Barakallahu fikum dalam artian bagaimana rezeki yang thayyib, rezeki yang bagus, rezeki yang di dalamnya ada unsur kehalalan itu tidak dapatkan dalam perkara-perkara yang di dalamnya ada unsur maksiat. Jadi jangan sampai kita menyandarkan rezeki kita kepada barakallahu fikum misalkan tasawulat, minta-minta. Jangan menyandarkan rezeki kita barakallahu fikum kepada jam'iyat, muassasah atau yayasan dan semisalnya. Tidak. Rezeki kita Allah Subhanahu wa taala yang nanggung. Rezeki kita Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50 alf sana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, mencatat. Barakallahu fikum telah menetapkan takdir-takdir semua makhluk sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Jadi jangan khawatir, rezeki dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menakut-nakuti kefakiran, nanti kamu miskin, nanti kamu fakir, nanti kamu makan pakai apa? Siapa yang beri kamu makan? Itu setan. Karena setan itu senantiasa apa? Memberikan, menjanjikan di hadapan kita itu kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Setan itu yang menjanjikan kepada kalian kefakiran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita apa? Keutamaan dan karunia yang sangat besar. Barakallahu fikum ya wa na'am. Jadi ketakwaan adalah sumber keberhasilan. Ketakwaan juga adalah sebaik-baik perbekalan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, carilah bekal karena sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Dan sebaik-baik pakaian juga ketakwaan. Wa libasut taqwa dzalika khairun. Dan pakaian takwa, barakallahu fikum, itulah kebaikan. Ayo. Sekarang kita lanjutkan situ tafsirannya. Tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 ini, nida'un minallahi lil bashari jami'an, seruan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Bayangkan seluruhnya, jami'an. Ani'budullaha alladzi rabbakum bi ni'amih, agar kalian semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kalian bi ni'amih dengan nikmat-nikmatnya. Inilah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Semakin kita berupaya, berusaha menghitungnya, semakin tidak mampu. Karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, yang nampak, yang tersembunyi, yang kecil, yang besar. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berupaya untuk menghitung-hitung nikmat Allah taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apa-apa yang ada pada kalian berupa kenikmatan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa khafuhu wa la tukhalifu dinah. Dan takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian menyelisihi agamanya. Karena agama Allah Subhanahu wa taala agama yang mulia, agama yang tidak duanya, agama yang menghantarkan kepada keselamatan, agama yang diridhai, agama yang menghapuskan agama-agama sebelumnya, yaitu dinul Islam, yaitu agama Islam. Karena agama Islam ada dua makna. Al-Islam lahu ma'nayan. Islam itu memiliki dua makna. Al-Islam bimana 'am sama Islam bimana khas. Islam yang maknanya umum sama Islam yang maknanya khusus. Al-Islam yang maknanya umum adalah Islam, yaitu agama seluruh para anbiya. Agama seluruh para nabi, Islam agamanya. Nabi Sulaiman muslim. Nabi Ibrahim muslim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Muslim. Nabi Sulaiman bagaimana? Muslim juga. Bagaimana kisahnya? Beliau dengan Ratu Saba didakwai, kemudian Ratu Saba beriman, wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Itu Islam maknanya umum. Kemudian Islam yang maknanya khusus apa itu? Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menghapuskan seluruh agama-agama sebelumnya.
syariat-syariat sebelumnya, menyempurnakan, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Sehingga Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah Abu Abdullah, beliau menyatakan bahwasannya man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Naam. Apa artinya? Barang siapa yang membuat perkara baru, kebid'ahan dalam agama ini dengan sebuah bid'ah, kemudian dia berpandangan bahwasanya perkara bid'ah itu adalah bagus, adalah indah, sungguh dia telah beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad itu mengkhianati Rasulullah. Risalah yang Allah Ta'ala berikan dikhianati. Kenapa demikian? Li'anna Allah Ta'ala yaqul, kata beliau, dikarenakan Allah Ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang namanya sempurna itu perlu penambahan tidak? Tidak. Perlu pengurangan atau tidak? Tidak. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Sehingga beliau menyatakan apa? Fama lam yakunu yauma idzin dinan. Maka seluruh perkara yang dahulu bukan agama, fala yakunu yauma dinan. Maka tidak pula hari ini menjadi agama juga. Dalam artian dulu bukan agama, sekarang juga bukan agama. Jadi jangan sampai menambah-nambahi perkara dalam agama ini yang kita tidak memiliki ilmunya. Hati-hati. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Majmu' Fatawa, wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bi ghairi ilmin. Tidak dihalalkan untuk seorang pun berbicara dalam masalah agama tanpa ilmu. Wala yu'in man yatakallam fid din bila ilmin. Dan tidak pula diperbolehkan menolong orang yang berbicara dalam agama tanpa ilmu. Nah, au adkhala fid din ma laysa minhu. Atau orang yang ingin berupaya masukkan dalam agama perkara yang bukan termasuk bagian agama. Nah, jadi hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum, agama jangan diselisihi. Ayo. Kemudian berikutnya, faqad aujadakum minal adam, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewujudkan kalian yang dahulu kalian enggak ada. Apakah kita tiba-tiba ada gitu? Enggak mungkin. Semua perkara yang ada di muka bumi ini ada yang mewujudkan. Enggak mungkin adanya tiba-tiba ada gitu. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, yang namanya sesuatu di muka bumi ini pasti memiliki sifat yang satu. Dalam artian yang minim, paling minim sifatnya satu itu. Apa itu? Ada. Karena kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham ya? Kalau tidak ada bukan sesuatu. Sehingga sesuatu itu pasti memiliki sifat yang satu ini, ada ini. Nah, dan yang ada itu bisa dilihat, bisa tidak. Jadi di sana ada sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat. Contohnya apa? Akh Muhammad. Sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat. Ya, di sini. Ya, malaikat juga ada. Ada kan? Nah, kemudian juga jin juga ada. Setan juga ada. Alam ghaib semua itu ada. Cuman tidak bisa dilihat oleh kita. Paham ya? Kemudian ada sesuatu yang ada tapi bisa dilihat. Ya, semua yang ada ini yang sekarang ada di hadapan kita. Paham ya? Di luar sana, dalam sana kelihatan semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya sesuatu itu pasti memiliki satu sifat yang paling minim, yaitu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Paham ya? Jadi keliru ya kelompok sesat yaitu jaringan Jahmiyah. Jahmiyah itu mengatakan Allah Ta'ala itu ada atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, tapi adanya itu mutlak. Enggak punya sifat sama sekali, enggak punya nama. Lah wong ada itu sendiri sifat kan? Terbantah enggak? Terbantah. Wong ada itu sendiri sifat. Mereka mengatakan ada. Nah, ada itu sifat bukan? Sifat. Ya udah, kalian udah keliru udah. Paham ya? Kalau kalian meniadakan Allah Subhanahu wa taala enggak punya nama, enggak punya sifat, berarti kalian merupakan Allah Taala dengan sesuatu yang tidak ada gitu loh. Malah lebih parah lagi kan? Ya wa na'am barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kemudian berikutnya, dan lihat di sini, wa aujadal ladzina min qablikum, dan Allah Taala yang telah mewujudkan orang-orang sebelum kalian. Litakunu minal muttaqin, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzina radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu orang-orang yang Allah Taala meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman. Karena kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala apa kuncinya? Beriman dan amal-amalan saleh di antaranya. Beriman dan amalan saleh. Naam, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ulaika hum khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini syahidnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, jadi orang yang beriman, yang beramal-amal saleh mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali yang kita cari adalah ridha manusia.
Karena ridho manusia itu adalah semacam puncak yang tidak bisa diraih. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya keridhaan manusia adalah semacam puncak yang tidak bisa diraih. Kenapa demikian? Kalau kita saksikan betapa banyak orang-orang yang berupaya untuk tanazul, turun dari kebenaran demi mendapatkan keridhaan manusia, tapi tetap enggak ridho. Ada orang mau bekerja, kemudian atasannya mensyaratkan jenggot harus cukur. Setelah jenggot dicukur, enggak sampai situ, celana harus isbal. Akhirnya isbal juga. Enggak sampai situ, pakai bantolon. Akhirnya pakai bantolon. Nah, ini ridho manusia yang dicari enggak akan dapat. Paham ya? Tapi kalau yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling mudah dan bisa didapatkan dengan cara berusaha, berupaya untuk senantiasa beriman dan juga beramal-amal saleh tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum mencari ridho manusia. Nah, carilah ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum ya wa na'am. Atau carilah ridho manusia dengan cara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan sampai kita mencari ridho manusia tapi meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Nah. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-22 dari surat Al-Baqarah ini, yaitu mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Perhatikan di sini, yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan, sebagai tempat tidur istirahat, firasya, sebagai kasur, untuk istirahat, was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Kalau kita telusuri besar sekali bumi ini dan juga langit. Barakallahu fikum. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah Ta'ala zat yang telah menurunkan dari langit air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Ta'ala mengeluarkan barakallahu fikum, dengan sebab air tadi dari muka bumi ini buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Bayangkan itu. Ini menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum, sifat sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat kasihnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para hambanya. Barakallahu fikum. Seperti itu keadaannya. Karena mau tidak mau manusia itu butuh air, butuh udara, ya kan? Barakallahu fikum. Namun mana lebih utama, air atau udara? Fauzan, udara sama air itu lebih utama mana? Atau dua-duanya utama? Kalau disuruh milih air atau udara? Udara. Paham ya? Kenapa? Kita itu butuh yang namanya O2, oksigen. Paham ya? Kemudian kita nanti barakallahu fikum, kalau misalkan cuma air itu masih bertahan sesaat, dalam artian beberapa hari masih tahan. Tapi kalau udara, bernafas itu butuh udara. Sehingga para ulama pun juga membedakan dalam artian al-hawa afdal minal ma', itu mereka menyebutkan seperti itu. Barakallahu fikum, bahwasanya hawa itu, udara itu lebih afdal daripada air. Cuman dua-duanya tetap perkara yang Allah Ta'ala berikan untuk kita sebagai nikmat. Barakallahu fikum. Cuman udara sama air kalau ditanya mana lebih afdal, ya jelas udara. Karena udara bernafas itu loh. Paham ya? Sekali saja, sekejap aja enggak ada udara misalkan, ya mungkin langsung meninggal. Ya kan? Secara naluri seperti itu. Tapi kalau air masih bisa tahan. Ya mungkin sehari dua hari masih tahan. Tapi kalau udara enggak bisa. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bahwasanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia. Kemudian setelah mengetahui hal itu semuanya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya dalam keadaan kalian mengetahui tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menjadikan tandingan. Satu pun enggak ada yang sepadan, setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sepadan atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Fala taj'alul lillahi andada. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui. Memang tidak ada tandingan. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah zat yang maha tunggal, tidak ada duanya. Barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Ini termasuk dalil tauhid apa namanya? Barakallahu fikum. Tauhid uluhiyah, mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan.
Naam, u'budu rabbakum tadi ayat yang sebelumnya. Adapun berkaitan Allah Subhanahu wa taala adalah tunggal dalam menciptakan, tunggal dalam memberikan rezeki, tunggal dalam na'am barakallahu fikum mengatur alam semesta ini. Ini adalah tauhid rububiyah. Paham itu ya? Nah, adapun u'budu rabbakum, tauhid apa tadi? Al-uluhiyah. Karena tauhid ada 3 bagian. Apa itu? Uluhiyah, rububiyah, asma sifat. 3 pembagian tauhid. Nah, barakallahu fikum. Jadi tauhid terbagi menjadi 3. Tauhid al-uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Nah, namun yang paling ditekankan adalah tauhid yang pertama tadi. Tauhidut talab. Tauhid yang dituntut dan diminta itu tauhid al-uluhiyah. Karena semuanya tidak bermanfaat kecuali dengan itu. Nah, barakallahu fikum wa na'am. Berikutnya, lihat itu tafsirannya. Maknanya adalah Rabbukum alladzi ja'ala lakumul arda bisata. Nah, Rabb kalian yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan. Nah, karena begitu luasnya bumi ini, nah begitu luasnya lingkaran atau bulatannya sehingga bentuknya hamparan. Barakallahu fikum. Nah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, barakallahu fikum. Karena saking luasnya bulatannya ini sehingga nampaknya hamparan. Nah, walaupun sana ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa bumi itu hamparan tidak bulat. Nah, itu tapi tidak perlu perselisihan seperti itu jadikan bahan pembicaraan sehingga saling menghajar, saling mendiamkan, jangan. Karena perkara itu aslinya perkara yang tawilud dail qalilun nail. Ekornya panjang tapi apa? Hasilnya sedikit. Paham ya? Itu ujung-ujungnya itu ada perkara yang tidak akan ditanyakan nanti di alam kubur. Nah, sehingga tidak perlu kita berpandang lebar. Kenapa itu sampai dibahas? Karena aslinya di sana ada yang munculkan dari kalangan al-falasifah, ahlul kalam. Bumi itu bagaimana sih? Bentuknya apa sih? Terus bagaimana? Itulah sebab kita harus menjawab pertanyaan mereka. Pada asalnya nggak perlu dibahas. Paham ya? Nah, bumi itu katanya 7 lapis. Kemudian kalau 7 lapis, di bawah kita ini apa gitu? Apakah ada makhluk-makhluk seperti kita wujudnya? Apakah rongga-rongga? Itu semua dibahas oleh mereka. Nah, itu namanya tawilud dail qalilun nail. Ekornya panjang tapi ujung-ujungnya sedikit, sumbernya sedikit atau hasilnya sedikit. Karena perkara enggak penting seperti itu. Nah. Kemudian kita lanjutkan di sini, litashula hayatukum, agar mudah kehidupan kalian. Nah, alaiha, agar kalian hidup di atas bumi ini mudah. Was-sama na'am mahkamatul bina. Sedangkan langit itu adalah apa? Adalah na'am barakallahu fikum atap bangunan tersebut. Paham ya? Sebagai atap bangunan tersebut yang mengokohkan. Wa anzalal matara minas sahabi fa akhraja lakum bihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan hujan dari apa? Dari awan tersebut. Kemudian Allah taala mengeluarkan untuk kalian dengan air hujan tersebut dari muka bumi ini min alwanis samarat, dari berbagai macam warna-warna buah-buahan. Wa anwaul nabat, dan juga berbagai macam jenis tumbuhan-tumbuhan, rizqan lakum, rezeki untuk kalian. Sekarang kalau kita saksikan barakallahu fikum bagaimana Allah Subhanahu wa taala membikin dan juga barakallahu fikum menciptakan buah-buahan. Buah itu tidak diciptakan dalam keadaan warnanya sama. Warnanya beda-beda. Ada jeruk mungkin warnanya jingga, ya kan? Nah, di sana ada mangga, warnanya luarnya warnanya hijau, dalamnya warnanya jingga atau kuning. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Kehebatan dan juga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu. Buah-buahan warnanya sudah bermacam-macam. Nah, tumbuh-tumbuhan juga demikian. Tumbuh-tumbuhan itu jenisnya macam-macam. Nah, barakallahu fikum, ada tumbuh-tumbuhan yang bisa untuk obat-obatan, ada tumbuh-tumbuhan yang memang itu fungsinya untuk apa? Untuk makan binatang ternak dan semisalnya, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Ayo, kita lihat di sini. Naam, fala taj'alu lillahi nudhara. Maka jangan kalian menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan fil ibadah, dalam masalah ibadah. Kenapa? Wa antum ta'lamuna tafarrudahu bil khalqi wa rizqi wa istihqaqahu al-ubudiyah. Dalam keadaan kalian mengetahui esanya Allah Subhanahu wa taala, tunggalnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dan dalam memberikan rezeki, dan keberhakan Allah Subhanahu wa taala ubudiyah untuk ibadahnya. Paham ya? Tauhidul ubudiyah
itu sama dengan tauhid al-uluhiyah. Cuman kalau tauhid uluhiyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala zat yang maha apa? Yang berhak untuk diibadahi, tunggal. Tapi ubudiyah kembali kepada hamba, abad. Jadi bahasa hamba itu adalah apa? Harus menyerahkan kehambaannya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham itu ya? Nah, jadi tauhid ubudiyah dengan tauhid uluhiyah itu sama. Cuman bedanya kalau ubudiyah kembali ke abad dan hamba, uluhiyah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah ya. Nah,